Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian yang beribadah bersama dengan GMI Pos Pelayanan Cibubur. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita datang mengikuti ibadah ini dan bersekutu bersama dengan saudara-saudari kita dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Dengarkanlah panggilan beribadah untuk kita. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa setiap pergumulan hidup kami, tapi kami meyakini bahwa di dalam Tuhan kami beroleh hikmat dan tuntunan. Bapa di surga, biarlah setiap kami yang datang kepada Tuhan hari ini, kami boleh disapa dan diperbaharui oleh firman-Mu, sehingga kami memiliki kebaharuan untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur secara beresponsoria dari Mazmur 98. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi.
dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Di hadapan Tuhan, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur karena kami bisa terus diperkaya oleh firman-Mu. Kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami memohon kiranya sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Rohul Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah kita hari ini, saya ambil dari Matius 25 ayat 21 dan 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, topik atau tema renungan yang saya sampaikan hari ini adalah integritas. Integritas artinya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Itulah arti integritas. Dan dalam bacaan kita tentang talenta dari Matius 25 ini, kita tahu cerita ini bahwa seorang tuan pergi ke luar negeri dan mempercayakan talenta. Talenta adalah mata uang pada zaman Tuhan Yesus.
Ada yang menerima 5 talenta, 1 talenta bisa ribuan dinar itu. Dan ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 1 talenta. Nah, lalu tuan itu pergi ke luar negeri dan satu saat dia pulang dan meminta pertanggungjawaban kepada ketiga hambanya itu. Dan 2 hamba yang pertama penerima 5 dan 2 talenta itu sama-sama laporan yang bernada yang sama. Yang menerima 5 mengatakan, 5 talenta yang Tuhan berikan kepada saya sudah laksanakan tugas saya untuk menjalankan talenta itu dan saya memperoleh 5 talenta. Demikian juga yang 2 talenta. Dan yang menerima 1 talenta itu justru berkata, berdalih, membangun alasan, argumentasi yang mengatakan bahwa karena itu, dia bilang di ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu dalam tanah. Ini terimalah punya Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi ingat, jahat dan malas itu beda-beda tipis. Malas itu melahirkan kejahatan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang punyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini adalah sebuah perumpamaan Tuhan Yesus tentang tanggung jawab, tentang integritas, tentang kesetiaan, tentang kejujuran, tentang mempertanggungjawabkan talenta-talenta itu. Saudara-saudara, jadi dari sini saya mengambil topik integrity makes prosperity. Itu. Jadi tanggung jawab, kejujuran akan melahirkan kebahagiaan, prosperity atau kelimpahan. Diberi 5 talenta karena tanggung jawab, ditambah 5 talenta lagi, bahkan talenta yang 1 yang disembunyikan itu diberikan lagi kepada dia. Jadi integrity makes prosperity. Bukan hanya prosperity dan kelimpahan yang dijanjikan dari perumpamaan itu, tetapi juga eternity. Karena ada ayat yang mengatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya, selain orang-orang yang memiliki integritas atau integrity, diberi prosperity, ditambahkan 5 talenta, tambahkan lagi talenta yang 1 itu, dan juga dijanjikan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah ke rumah Bapakmu. Masuklah kepada kehidupan yang kekal. You enter the eternity. Jadi ingat, prosperity makes integrity, bring prosperity, and also bring eternity. Satu lagi tambahan, not only that, but also it'll give you immunity. Immunity artinya daya tahan tubuh, terutama di era corona ini. Saudara-saudara, zaman sekarang ini kita hidup dalam sebuah zaman internet, zaman hoax, zaman kepalsuan, zaman post-truth, zaman hate speech, ya, zaman kebohongan, ya, ada ucapan yang lama, kebohongan yang terus-menerus diucapkan akan menjadi kebenaran, ya. Itulah zaman IT sekarang ini, informasi transaksi elektronik yang zaman sekarang ini. Zaman Facebook. Bagus Facebook kalau membangun, tapi Facebook bisa juga merusak persekutuan. Zaman kemunafikan sekarang sedang merajalela. Lain di bibir, lain di hati. Lain di depan, lain di belakang. Banyak orang yang bingung menghadapi zaman hatred, zaman hoax sekarang ini. Itulah makanya topik kita ini tentang integritas
sangat penting kita renungkan dan kita dalami di tengah-tengah kata-kata yang hoax, yang hate speech, yang bully, dan lain-lain sebagainya. Kata integritas dalam bahasa Inggris, integrity artinya adalah kejujuran. Kesatuan antara perkataan dan tindakan. Integritas berasal dari kata integral, artinya menyatu. Ada rumus matematika tentang integral. Artinya tidak segmentaris, tidak pecah, tidak lain di bibir, lain di hati. Itu menyangkut karakter. Karakter itu adalah letter, tulisan. Setiap orang itu adalah surat Kristus. Apakah kita itu menunjukkan karakter atau integritas bisa dibaca oleh orang. Jadi orang yang berkarakter, orang yang berintegritas, lidah mengucap, kaki tertancap. Bukan lain di bibir, lain di hati. Lain hari ini, lain besok. Yesus Kristus tidak seperti itu. Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, besok dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Tetapi kalau manusia, apalagi manusia zaman IT sekarang ini, selalu cenderung berubah-ubah, tergantung angin, tergantung zaman. Bahwa seseorang yang diombang-ambingkan oleh zaman itu adalah orang-orang yang tidak berintegritas. Allah tidak seperti manusia. Dalam Bilangan 23 ayat 19 kita bisa baca bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Allah berfirman, Allah mampu melaksanakan. Misalnya Allah berjanji kepada Abraham akan mendapatkan anak dari Ishak, yang Abraham akan mendapatkan anak Ishak, yang pada waktu itu Abraham sudah berusia 100 tahun dan istrinya 80 tahun. Mana mungkin? Tetapi Allah berjanji, Allah mampu melaksanakan apa yang dia janjikan. Itulah integritas Allah. Allah itu Alfa dan Omega, sama dari awal sampai akhir. Itulah integritas. Dalam Alkitab kita bisa baca beberapa cerita tentang integritas. Nathanael atau misalnya disebut namanya di Alkitab Bartolomeus. Nathanael adalah dikatakan Yesus seorang yang berintegritas, seorang Israel sejati. Di dalam Yohanes 1 ayat 47, Yesus menyaksikan kepada murid-muridnya yang baru dipilihnya. Lihat Nathanael, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael itu orangnya seperti orang Batak, kritis dan open book, bukan close book. Dia berkata pada waktu itu diperkenalkan oleh temannya Filipus tentang Yesus dari Nazaret. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena Nazaret itu adalah markas daripada tentara orang Romawi yang menindas orang Yahudi. Jadi citra kota Nazaret itu di mata orang Yahudi pada waktu itu negatif. Maka itu Nathanael. Mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah orang baik datang dari lubang-lubu seperti saya ini? Mungkinlah seorang tokoh datang dari kampungnya Habib Rizik itu? Enggak usah disebut, dalam hati aja lah itu. Nah, jadi bagi Yesus, Nathanael atau Bartolomeus itulah seorang yang berintegritas, sejati, asli, apa adanya, bukan ada apa-apanya. Tidak ada dusta di antara mereka. Yesus melihat hati, tapi manusia cenderung melihat muka. Allah melihat hati. Ingat misalnya ketika Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk memilih raja dari anak-anak Isai dan untuk menggantikan Samuel yang sudah dicabut rohnya daripada Saul. Lalu Samuel meminta kepada Isai supaya menunjukkan anak-anaknya untuk dipilih menjadi calon raja Israel.
Lalu si Isai memanggil anak-anaknya yang hebat-hebat, yang gagah, yang perwira-perwira militer, tamat akademi militer yang ternama, yang sudah melalui latihan-latihan militer. Satu-satu diperkenalkan kepada kepada Nabi Samuel. Muncullah Eliab. Ceng-ceng, Eliab, kepala staf angkatan perang. Lalu Samuel mengatakan, oh bukan dia. Masih ada anakmu? Ada, Abinadab. Abinadab, ya angkatan laut kalau sekarang misalnya ya. Teng ceceng muncul. Enggak juga dipilih dia. Tidak ada perintah Allah. Lalu yang ketiga, Syama juga ditolak. Dan keempat, kelima, keenam, sampai anak-anak ketujuh. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Lalu Isai berkata, ada satu lagi. Di mana? Di hutan. Ngapain? Gembalakan domba. Tapi dia nggak mungkin. Dia orangnya kecil. Orangnya tidak ada latihan-latihan militernya. Dia tidak diperhitungkan ayahnya. Tapi justru Samuel menyatakan, bawa dulu dia. Lalu dibawalah Daud, seorang gembala, seorang yang besar di hutan, yang perawakannya kecil, gembala domba, itulah yang ditampilkan. Lalu Samuel mengatakan, inilah yang dipilih Allah. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi dan besar, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Itulah integritas. Dan Daud adalah seorang raja, pemimpin yang berintegritas. Saudara-saudara, kita harus berintegritas. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Haleluya. Berbahagialah keturunannya. Karena apa? Karena keturunan itu pasti meniru contoh integritas, keteladanan ayahnya dan ibunya. Karena perbuatan lebih nyaring daripada perkataan. Action is louder than talk, 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 talk. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amsal 10 ayat 9. Siapa yang bersih kelakuannya, amanlah jalannya. Tapi siapa yang berliku-liku, jalannya akan diketahui. Jalan berliku-liku akan ketahuan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Itulah arti dari integritas. Ingat, integritas membawa prosperity. Integritas akan membawa sukses dan keberhasilan dan berkat-berkat. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara besar. Dan selain daripada prosperity, ada lagi janji, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Eternity. Bukan hanya prosperity, tetapi juga eternity. Itulah integritas. Itulah yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam sejarah seperti Martin Luther King Jr., seperti John Wesley, seperti Nelson Mandela, seperti Abraham Lincoln yang pernah berkata, nearly all men can stand adversity. Semua orang dapat menahan penderitaan. But if you want to test a man's character, give him power. Tapi jika aku mau melihat karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Apakah dia masih tetap lurus, masih tetap kudus, masih tetap tulus, atau sudah mulai berbelok-belok. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ujian karakter integritas itu adalah power, money, dan juga seks. Itu ujian integritas. Integrity, prosperity, and eternity. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, peliharalah integritas, kejujuran, ketulusan, maka Tuhan menjanjikan kepadamu
adalah prosperity, keberkatan, kelimpahan. Dan bukan hanya itu, juga adalah eternity, kekekalan. Bukan hanya itu, di tengah virus corona ini membutuhkan kita daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh juga diberikan kepada kita. Immunity. Jadi integrity will brings prosperity and also eternity, but also bonus immunity. Amin. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyentuh hati kami semua, sehingga kami tetap mengikut-Mu sebagai Tuhan yang sama kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan kami juga menjadi manusia-manusia yang berintegritas di tengah-tengah situasi yang kami hadapi di dunia ini, era internet, era hoax, era kebohongan dan lain-lain yang merusak tatanan kehidupan baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkatilah umat-Mu supaya kami menjadi manusia yang berintegritas. Dalam nama Yesus, amin. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan.
Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menanamkan di hati kami integritas sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam banyak hal kami sering jatuh di dalam pilihan-pilihan pikiran kami sendiri. Tapi biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan kami dan menegur kami sekaligus untuk kami boleh menjalani hidup yang berintegritas, mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Tolonglah kami ya Tuhan, peganglah tangan kami untuk menjalani kehidupan yang demikian, yang kami tahu mungkin akan banyak tantangan yang akan kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyegarkan kami pada hari ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, GMI Pos Pelayanan Cibubur. Tuhan tumbuhkan dan Tuhan matangkan sehingga pelayanan GMI Pos Pelayanan Cibubur ini boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya memberkati dan memberikan kesehatan senantiasa di dalam kehidupan mereka dan juga rohani mereka terus senantiasa bertumbuh sekalipun kami belum berkumpul bersama di gereja. Bapa di surga, kami terus mau berdoa juga untuk negara kami. Tuhan berkatilah di dalam segala pergumulan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh pemerintahan sehingga bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang akan merayakan Lebaran di tengah situasi pandemi ini. Terjadi pergumulan yang berat mungkin karena tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk bertemu dengan keluarga. Tapi biarlah Tuhan yang mengatur semuanya Bapa, berikan kelegaan hati bagi saudara-saudari kami yang belum boleh pulang. Karuniakanlah hikmat untuk boleh menerima konsekuensi yang ada. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat GMI Pos Pelayanan Cibubur. Kami mengingat Ibu Joyce, kami mengingat Ibu Simanung Khalid, dan juga kami mau berdoa terus untuk Ibu Panggabean Boru Pangaribuan. Bapa di surga, kiranya Tuhan memelihara ibu-ibu kami ini sehingga mereka tetap merasakan kekuatan di dalam Tuhan dan kesehatan. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan setiap jemaat kami, baik dari segi finansial, pekerjaan, kesehatan. Tuhan kiranya memberkati mereka senantiasa tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan dengan segenap hati kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Integritas sangat penting. Integritas adalah ketulusan, kesetiaan, tanggung jawab, kejujuran. Baik kita dalam kesendirian maupun di dalam komunitas, kita harus tetap sama. Itulah integritas. Tidak ada perbedaan antara malam dan siang, antara Senin dan Selasa, Minggu dan Senin. Sama. Lurus, kudus, walaupun mungkin resikonya kurus. Kurus itu sehat. Gendut itu potensi untuk penyakit. Oleh karena itu, marilah kita bangun integritas. Tuhan berintegritas. Alfa dan Omega. Hari ini, kemarin, besok, dan selama-lamanya. Dia adalah sama. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan
pulanglah dalam damai sejahtera. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Amin.